Selanjutnya kita akan bergabung bersama rekan saya Raff Kaffi di sana untuk memberikan laporan langsung terkait dengan perkembangan pasca pemberian ataupun ritual penyatuan air dan tanah. Selamat pagi Raff, kalau tadi sudah kita lihat agenda utama penyerahan dan penyatuan air dan tanah yang diwakili oleh Gubernur seluruh Indonesia sudah selesai dilakukan. Kemudian ada ritual penanaman pohon. Bisa Anda ceritakan kembali bagaimana kondisi di sana dan perkembangannya hingga saat ini? Baik Yudi dan juga pemirsa, setelah tadi kita menyaksikan bersama-sama di mana Presiden Joko Widodo sudah melakukan kegiatan yang berkaitan dengan semacam prosesi adat di mana Presiden sebelumnya meminta kepada seluruh gubernur di Indonesia untuk membawa air dan juga tanah dari masing-masing provinsi untuk disatukan di dalam Kendi Nusantara dan memiliki filosofi yang dalam. Yudi dan juga pemirsa, bahwa ibu kota Nusantara ini merupakan ibu kota untuk seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Sejalan dengan tujuan atau 3 tujuan yang sebelumnya diberikan informasinya kepada Presiden, bahwa nantinya pembangunan ibu kota Nusantara ini merupakan identitas nasional, sehingga tidak hanya berada di Kalimantan saja, namun seluruh provinsi memiliki peran dan juga memiliki kewajiban dan juga hak yang sama untuk bisa membawa ibu kota Nusantara ini menjadi kota yang berkelanjutan, yang berkelas dunia, kemudian juga yang paling penting adalah menjadi sentra ekonomi baru di Indonesia. Seperti yang diucapkan oleh Presiden Joko Widodo pada tadi malam dalam sambutannya di hadapan seluruh gubernur seluruh Indonesia yang berada di Balikpapan, yang mengatakan bahwa salah satu hal yang mendasari dibentuknya ibu kota Nusantara adalah keinginan Presiden untuk memiliki satu kota di Indonesia yang berstandar internasional. Ada rumah sakit internasional, kemudian juga bandara internasional, dan juga universitas berkelas internasional, sehingga kota di Indonesia ini mampu bersaing dengan wawasan global yang ada di Indonesia. Saat ini di belakang saya ini prosesi ataupun juga rombongan Presiden dan juga Gubernur masih berada di dalam kawasan inti pusat pemerintahan ibu kota Nusantara, di mana mereka tadi kalau kita lihat sudah melakukan prosesi kegiatan yang secara adat sudah dilakukan, dan sampai saat ini kita pun juga masih menunggu selesainya acara. Dan setelah penanaman pohon yang tadi kita sudah saksikan bersama, menurut jadwal yang kami terima Yudi dan juga pemirsa, esok hari Presiden juga melakukan serangkaian kegiatan lain, seperti misalnya meninjau pelaksanaan vaksinasi yang berada di kawasan Penajam Pasar Utara ini. Yudi. Ya, Raff, sedikit mungkin saya dan mungkin pemirsa juga penasaran seperti apa sih bentuk dari 0 km di sana. Meskipun di layar tadi saya cuma melihat seperti masih hutan, masih belum ada infrastruktur. Sementara di satu sisi Presiden akan berkemah di sana mulai hari ini hingga besok. Lalu bagaimana persiapan-persiapan itu sudah disiapkan oleh kawasan Ibu Kota Pasir Utara di sana, Penajam Pasir di sana? Iya. Betul sekali, bahwa di titik 0 km ibu kota Nusantara ini memang sejak di Undang-Undang Ibu Kota Nusantara sudah diputuskan oleh parlemen dan juga pemerintah, dan kemudian juga kepala otorita dan juga wakil kepala otorita pada hari Kamis kemarin juga sudah ditetapkan oleh Presiden, sudah dimulai pembangunan yang akan dilakukan di kawasan inti pusat pemerintahan Ibu Kota Nusantara. Dan walaupun juga nantinya masih akan menunggu turunan-turunan undang-undang yang lain untuk melaksanakan pembangunan di Ibu Kota Nusantara ini. Dan seperti yang informasi yang dapat saya informasikan, bahwa sebelum acara ini atau sebelum kemah Presiden ini dimulai, sebetulnya sudah banyak persiapan, seperti misalnya pengerasan jalan, kemudian paving block, dan juga persiapan air bersih dan juga logistik untuk mendukung acara kemah Presiden bersama dengan gubernur yang ada di Indonesia. Walaupun tidak semua gubernur, Yudi dan juga pemirsa, nanti akan mengadakan kemah di Ibu
kota Nusantara pada malam hari nanti, namun hanya ada 5 gubernur, ya ini masing-masing berasal dari ke-5 provinsi yang ada di Pulau Kalimantan, seperti misalnya Provinsi Kalimantan Utara, kemudian juga Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan juga dari Kalimantan Selatan. Mereka akan bersama dengan Presiden pada malam hari nanti, dan sudah dipersiapkan tenda yang memang secara khusus tenda ini merupakan tenda VIP, di mana keamanan untuk tamu-tamu penting negara seperti misalnya Presiden, kemudian juga nantinya ada gubernur, dan juga didampingi beberapa menteri seperti yang sudah terlihat ada Menteri BUMN Erick Thohir, kemudian juga Menteri Kepala Bappenas Suharto Mono Arfa, ada Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, dan juga beberapa gubernur yang tadi saya sebutkan. Yudi. Baik, Raff Kaffi, terima kasih untuk laporan langsung Anda. Selamat bertugas kembali.